Shalom Bapak Ibu sekalian, kita naikkan segala puji syukur kita kepada Tuhan untuk penyertaan, pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Hari ini kita akan sama-sama melanjutkan renungan dari 1 Samuel pasal yang ke-17 di bagian kedua. Ya, kemarin kita sudah lihat yang bagian pertama. Hari ini kita akan sama-sama lihat bagian kedua, 1 Samuel pasal yang ke-17, 31 sampai ke-58. Mari kita sama-sama berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Tuhan, ajar kami ketika kami mendengarkan firman, kami merenungkan firman, kami dapat mengaplikasikan firman Tuhan ke dalam kehidupan kami sehari-hari, di kehidupan kami pada saat ini ya Tuhan. Bagaimana Tuhan berkarya melalui akan umat-umat pilihan Tuhan di dalam Alkitab, dan bagaimana kami melihat penyertaan Tuhan juga senantiasa menyertai kami. Berkati firman yang kami renungkan hari ini ya Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-17, menolong kami untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kisah yang kita baca di dalam 1 Samuel 17 ini adalah kisah yang sudah sangat familiar. Ya, bahkan kalau saudara sudah menjadi orang Kristen sudah cukup lama, ini akan saudara sering dengar bagaimana Daud dipakai oleh Tuhan yang menjadi penolong bagi bangsa Israel yang sedang berperang melawan orang Filistin. Kemarin kita sama-sama renungkan bagaimana orang Filistin itu mengolok-olok akan Israel, seolah-olah tidak ada satu orang pun dari Israel itu yang dapat maju berperang mewakili akan Israel. Nah saudara, kemudian kita tahu kisah daripada Daud ini yang kemudian datang, dia masih seorang muda, dia belum terlatih, bagaimana dia kemudian menjadi akan penyelamat daripada orang Israel. Saudara, saya akan bacakan satu ayat kunci bagaimana Daud ini beriman dan bersandar kepada Tuhan di dalam ayat yang ke-45. 1 Samuel 17 ayat ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, yaitu Goliat ya, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tongkat dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah saudara lihat, di dalam kelemahannya, di dalam keterbatasannya saudara, Daud tahu dia bukanlah saingan daripada Goliat. Yang badannya besar, tinggi, pedangnya luar biasa besar. Daud nggak punya pedang, dia nggak punya lembing, dia tidak punya tongkat. Hanya dia punya ketepel, saudara. Nah, tetapi di dalam keterbatasannya itu dia memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan ada bersama dengan dia, Tuhan akan bersama dengan umat pilihannya yaitu Israel. Dan saudara, kita lihat kemudian bagaimana di dalam akan segala keterbatasan Daud ini, akhirnya dia bisa mengalahkan Daud. Bagaimana kita kemudian melihat di dalam keterbatasannya ini, dia bisa mengalahkan Goliat, saudara. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita mengaplikasikan akan firman Tuhan ini ke dalam kehidupan kita hari ini? Adakah hal-hal yang kita takut di dalam kita hendak melakukan sesuatu? Ya, misalnya kita mau bekerja, kita tahu ini tantangan daripada pekerjaan ini sulit. Tapi kita mau berdoa, Tuhan berikan kita hikmat, Tuhan menolong kita, memampukan kita bekerja dengan baik, memikirkan yang terbaik, ya, kemudian bisa berusaha dengan sekuat tenaga. Mungkin kita mau memulai satu bisnis, satu usaha. Kita tahu ya, banyak orang yang begitu pesimis mengatakan, wah bisnis sekarang lesu lah, bisnis sekarang susah lah, kita mau lakukan bisnis A, sudah banyak yang lakukan bisnis ini, sudah begitu banyak menjamur dan kita tidak berani. Nah saudara, apakah kita tidak bisa bersandar kepada Tuhan? Mohon Tuhan menolong kita.
Apa yang tidak ada hari ini saudara di dalam dunia ini, saudara memulai satu pekerjaan apa yang belum ada orang kerjakan, dia mungkin akan sulit sekali. Tapi saudara, kita lihat juga begitu banyak pekerjaan atau usaha yang orang mulai dan begitu banyak orang sudah melakukannya sebelumnya dan mereka berhasil melakukannya. Nah saudara, mungkin di dalam kehidupan kita juga hari lepas hari pergumulan-pergumulan yang kita hadapi saudara. Ya, hubungan dengan orang lain, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak kita kadang-kadang susah gitu ya, mau give up, mau menyerah. Tapi kita harus saudara datang kepada Tuhan, belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan, dan kita mohon Tuhan yang menolong kita, memampukan kita mengatasi akan segala situasi kondisi yang sulit itu. Dan kita mau belajar berubah jika di dalam misalnya hubungan suami istri, orang tua anak ada yang tidak bagus, tidak baik. Nah kita sama-sama koreksi. Ya, dan kita minta Tuhan menolong kita. Kita berubah dan kita bersama-sama memperbaiki akan situasi itu dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita, saudara. Kalau kita mengandalkan pikiran dan perasaan kita, kadang-kadang sulit sekali kita mau belajar mengalah, merendahkan hati kita. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita. Apapun yang menjadi pergumulan saudara hari ini, ayo kita datang kepada Tuhan. Kita mau minta Tuhan tolong kita agar kita bisa menang atas Goliat-Goliat yang sedang mengancam akan kehidupan kita saat ini. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau adalah Allah El Shaddai. Engkau mampu, Tuhan, untuk menjadi jawaban bagi persoalan-persoalan yang kami hadapi hari ini. Tuhan, tolong kami, Tuhan sertai kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanyalah Engkau penebus, juru selamat, dan penolong di dalam kehidupan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.